Aduh, gimana? Saya langsung grogi tuh. Gelisah saya. Histori dari perjalanan hidup saya sebenarnya dimulai dari Jakarta sebenarnya. Dapatlah saya pekerjaan di Setiabudi di Jakarta, kerja sama orang, itu selama hampir 2 tahun. Sampai posisi saya terakhir itu adalah survei manager. Di tahun 97, saya sudah punya modal. Bikinlah saya perusahaan, saya check out dari perusahaan, pas Krismon 9899 kan tiba-tiba dolar melambung, harga saya di 2.200, tiba-tiba sampai 8.000, 9.000, sampai 15.000. Wah, itu habis kalang kabut. Sampai saya menangis waktu itu, ya Allah, kenapa ini ya? Ini cobaan saya gitu kan ya. Nah, saat Krismon 98, 99, perusahaan saya masih ada. Terus kemudian tahun 99 ke 2000 habis semua. Rumah saya jual. Itu gara-gara selisih dolar, sehingga saya juga katut kepada perusahaan main kontraktor saya. Habislah uang saya waktu itu, rumah habis saya jual, mobil saya jual. Ada satu hal yang sampai hari ini saya masih sangat-sangat mencintai saya adalah dia mendampingi saya ketika saat terpuruk. Ya itulah cobaan suami ternyata istri masih mendampingi ketika kita berada di titik bawah. Dengan uang sisa 30 juta, saya putuskan nih, udahlah, saya kembali ke Jawa Timur aja. Lupa, kan ini kita di sini, pasar papa di sini, udah balik aja. Galau saya kan, saya diajaklah malam-malam begitu, saya minta malam memang karena malu. Malam jam 10 ke atas, ternyata memang Habib itu adanya malam. Kamu sholatmu gimana nih? Sholat ya sedapat-dapatnya sholat, Beb. Jadi motivasi saya ketika Habib itu menekan saya untuk merapikan sholat. Kamu sudah 5 hari sudah kamu rasa sudah mulai bisa, habis itu kamu coba 40 hari. Nah, saya coba lakoni suatu waktu, saya mau ke arah Grogol. Itu harus naik Mayasari Bakti nih, yang patas. Taunya sampai di Gatot Subroto itu. Ternyata macet. Aduh, gimana? Saya langsung grogi tuh. Gelisah saya. Ini kenapa ya? Saya harus sholat nih. Saya langsung maju menerobos ke kondektornya dekat supir itu. Mas, saya ini boleh nggak turun depan dulu? Jangan Pak, nggak boleh. Ini di tol, nanti di pintu exitnya, di pintu keluarnya aja. Enggak Pak, saya ada penting nih. Akhirnya dengan sedikit ngomel ya, saya nggak ngerti karena orang Batak. Tidak berhenti langsung, tapi jalan, dipelanin sama dia. Loncat saya. Pintu keluar tol itu masih jauh, kira-kira 1 kilo. Karena loncat nggak bisa, tinggi kan. Saya jalan. Bismillahirrahmanirrahim, saya harus nyampe ke masjid. Gimana ya, bismillah lah, saya ikut aja. Saya belum ikut ajan, sudah masih keburu di rakaat pertama. Terus hari-hari itu telah menjadi motivasi saya akan tepat waktu. Setelah 40 hari, ternyata menata juga waktu saya. Saya minimal tepat waktu. Dengan saya mengikuti tepat waktu, saya itu gimana gitu ya, kayak merasa selama ini galau, pekerjaan nggak tenang. Oh, kayaknya saya kok ada perubahan. Secara fisik dunia nggak ada, tapi saya merasa tenang. Sampai hari ini, dengan segala keadaannya saya ingat sampai hari ini. Saya naik turun juga, Pak. Kadang saya di puncak, kadang saya di bawah. Itulah memang saya malah sekarang menjadi tenang kok. Dalam keadaan apapun saya dalam keadaan tidak punya pun saya tenang aja. Itu berarti kehendak Allah dong. Paling di situ saya memperbaiki diri. Kalau
sedang di atas ya kami ya nggak apa-apa juga sih, biasa aja menurut saya. Itulah hijrah story saya. Barakallahu fikum.